Saya masih bersama dengan Bu Noneng dari BKPM Jawa Barat dan juga Pak Herawanto dari perwakilan Bank Indonesia di Jawa Barat. Saya mau kembali ke Pak Herawanto. Pak Herawanto, tadi kan Anda sempat mengatakan bahwa ada beberapa efek dari investasi, komitmen investasi yang ada dari WJIS, termasuk juga SDM. Nah, faktor inflasi mempengaruhi formulasi upah nih Pak. Ini kan tentunya ada hubungannya juga dengan para pekerja. Bagaimana kondisi Jabar setidaknya 4 tahun yang lalu dan di 2020, apakah ada perbedaannya Pak? Jadi begini, kalau kita bicara faktor inflasi, apakah mempengaruhi formulasi upah ya? Enggak. Itu kita tahu bahwa inflasi ini memang sangat terkait dengan efisiensi ekonomi. Satu, pasti ke biaya dana pinjaman. Yang kedua, ke biaya bahan baku. Dan ketiga adalah tentunya beban upah. Nah, kalau kita lihat yang formula dalam PP Pengupahan 78 2015, ini jelas makin tinggi inflasi, maka kenaikan upah minimum juga semakin besar. Nah, kalau kita lihat data 5 tahun terakhir, secara umum perkembangan upah di Jawa Barat ini relatif terkendali. Jadi relatif oke lah gitu. Hanya pada 2016-2017 ini rata-rata kenaikan UMK ini sedikit di atas formula kenaikan. Nah, kalau belakangan setelahnya, ini memang cenderung dalam batas maksimal kenaikan upah. Nah, untuk itulah maka kami melihat bahwa kebijakan pemerintah provinsi kemarin ya Pak Gubernur Ridwan Kamil yang mengumumkan bahwa di 2021 tidak menaikkan UMK, ini memang kami melihat itu dalam rangka untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat. Karena kalau tidak, ya pasti tidak kompetitif. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa kita tahu di Jawa Barat ini ada 27 kabupaten kota. Nah, ini juga punya karakteristik masing-masing. Jadi kalau kita lihat yang di sisi utara itu kebanyakan adalah industri, manufacturing. Tapi kalau kita ke selatan itu adalah pariwisata, agro, yang tentunya karakteristik pengupahannya harus tidak boleh disamakan. Nah, ini juga perlu untuk menjadi perhatian, jadi tidak disamaratakan, terus kemudian menjadi beban, malah tidak mengangkat daya saing, malah menjadi menurunkan daya saing dari Jawa Barat. Nah, itu dia sendiri Pak, formulasi upah. Kalau bisa sih pas agar juga tidak jadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya Pak ya, dibandingkan dengan provinsi lain. Betul. Oke. Saya ke Bu Noneng. Bu Noneng, sektor mana yang paling banyak mengajukan proses investasi, Bu? Ya, kalau lihat dari izin ya yang kita berikan, Mbak, itu yang terbanyak di 2020 itu di perhubungan, kemudian energi, sumber daya mineral, kemudian juga pekerjaan umum dan penataan ruang seperti itu. Kemudian juga pertanian tentu saja, serta kelautan dan perikanan itu yang permintaan izin yang cukup besar di 2020. Walaupun kalau realisasi investasi 2020 artinya yang sudah invest tetapi kemudian mengeluarkan uangnya gitu, merealisasikannya itu kita lihat sektor-sektor terbesar adalah konstruksi, kemudian transportasi juga, kemudian perumahan, listrik, gas dan air, kemudian industri kendaraan bermotor, seperti itu Mbak. Oke, saya mau ke Pak Herawanto lagi. Pak Herawanto, di mana posisi Bank Indonesia dalam WJIS? Apa saja rekomendasi Bank Indonesia untuk dunia usaha, terutama dalam hal daya saing di daerah? Jadi gini Mbak, kalau posisi Bank Indonesia di daerah itu kan mempunyai fungsi penting berupa fungsi advisory bagi perumusan kebijakan untuk perekonomian daerah. Nah, WJIS atau West Java Investment Summit ini juga merupakan hasil kerja bareng ini antara kami dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang khususnya dengan tempatnya Bu Noneng. Untuk apa? Untuk mendorong peningkatan investasi di Jawa Barat. Nah, ini tentunya selain dengan peran kami
yang dilibatkan di Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat, kemudian di berbagai, kami sendiri melaksanakan proyek pengembangan UMKM, clustering, sampai dengan juga mengenai kita mendorong aktivitas riset. Kita punya forum yang namanya West Java Economic Society. Nah, kalau bicara mengenai apa yang kami rekomendasikan ke pemerintah Jawa Barat, itu ada 5 kunci pemulihan ekonomi yang Apa aja tuh, selalu Pak? kami dengungkan. Yang pertama adalah kita harus membangun optimisme, Optimisme. membangun positive mindset. Karena hanya dengan optimisme para pelaku ekonomi akan bergerak. Nah, terus kemudian kita harus memastikan bahwa keberimbangan pasar ini tetap berjalan. Oke. Apa itu? Yaitu yang namanya PSBM atau tidak PSBB lagi, pembatasan sosial berbasis besar tapi adalah mikro. Ini menjadi penting. Karena apa? Ini menjamin masih terjadinya arus barang dan jasa maupun pergerakan orang secara baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari sisi supply, maka ini perlu untuk mendorong sektor ekonomi utama yang tadi kita sudah bahas, termasuk pariwisata, tapi secara terukur. Nah, kemudian juga ini membangkitkan UMKM untuk mendorong sisi supply. Dan terkait ini tentunya adalah menjaga kelancaran investasi. Dari sisi supply yang terus didorong ini, maka ini akan bisa membantu mendorong sisi demand. Karena apa? Ini akan menggenerate atau menghasilkan income, baik bagi pengusaha, bagi pekerja, kelas menengah maupun buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Itu poin-poin yang harus tentunya di-highlight, diberikan garis untuk tetap bisa jadi pedoman. Saya ke Bu Noneng dulu ya, Pak Herawanto. Saya mau ke Bu Noneng. Bu Noneng, optimis target tahun ini tercapai, Bu? Optimis, Mbak. Kita sampai triwulan 3 sudah mencapai 87% dari target. Jadi insya Allah di triwulan 4 kita bahkan mungkin harapannya lebih dari target yang baik. Oke, optimis itu yang kami suka untuk didengar. Optimis meskipun ini juga sudah mencapai akhir tahun. Optimis dengan didukung oleh kebijakan Bank Indonesia. Terima kasih Bu Noneng, terima kasih Pak Herawanto sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu.